sehari-hari memang menemani Mas Anies. Ini kebetulan juga habis keliling dari Kalimantan, dan beliau lanjut ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, saya lanjut ke Medan. Terima kasih, kita sudah berjumpa di siang hari ini. Nah, karena ini diklat, saya kira justru saya ingin dapat masukan juga dari ibu bapak semuanya. Ya, kita bawa visi itu. Mau jadi lurah, mau jadi orang biasa, mau jadi pedagang, mau jadi bupati, mau jadi anggota DPRD, mau jadi bahkan mau jadi presiden pun, kalau punya misi, ya jelas arahnya. Jelas arahnya. Problemnya itu ada orang yang seringkali punya cita-cita tetapi nggak punya misi. Begitu cita-citanya tercapai, bingung mau ngapain, nggak tahu yang harus diperbuat. Cita-cita ingin jadi presiden, setelah jadi presiden bingung mau bawa negeri ini kemana kan gitu. Nah, cita-citanya jadi presiden, bukan mau memajukan Indonesia. Nah, jadi misi itu penting karena nanti kalau orang punya misi, dia dikasih amanah dimanapun, dia jelas punya misi, mau ngapainnya itu ngerti gitu. Terhadap Indonesia kita mau ngapain, ya, itu yang penting. Nah, kami selalu diajarkan begitu sehingga ya ukuran kami, kebersamaan kami itu adalah karena kami memang punya misi bersama. Tinggal dalam kekuatan kebersamaan itu kita bagi-bagi peran. Nanti Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah menjadi satu kesatuan juga sekarang. Jadi dalam peran itu ada yang memang perannya itu kelihatan, ada yang perannya tidak kelihatan, ada yang perannya di depan, ada yang perannya di samping, ada yang perannya mungkin di ujung begitu. Tapi semua sesungguhnya punya peran. Nah, yang sering kali kita miss adalah kita selalu melihat atau lebih menghargai peran-peran yang berada di depan. Ya ini kayak gini aja nih, karena di atas, di depan jadi kelihatan di foto. Tapi coba ini yang nyetel mic ini, bagian sound, pernah dipoto nggak? Nggak dipoto. Tapi coba dia matikan sound ini, acara ini jalan nggak? Enggak. Jadi perannya sangat strategis, tetapi seringkali kurang dilihat. Nah, tapi bukan berarti kemudian semuanya harus, wah saya nggak mau jadi tukang sound, saya mau di panggung aja sama Mas Kozin gitu. Ya enggak juga, perannya masing-masing. Nah, sama di tim kami juga begitu. Jadi selama ini sesungguhnya peran saya juga banyak di belakang. Dalam kita mengelola itu ada istilah namanya leadership. Leadership itu ada, tetapi yang tak kalah pentingnya dari leadership adalah followership. Followership, cara untuk menjadi pengikut. Kalau nggak diajarin cara menjadi pengikut, maunya jadi tahunya cara jadi leader saja semua, itu kacau. Jadi yang terjadi adalah konflik terus begitu. Jadi kita itu harus ngajari dua-duanya, ya leadershipnya, ya followershipnya. Karena pada sisi yang sama, orang yang sama dalam zaman yang berbeda, kadang suatu saat dia berperan jadi leader, di sisi lain kadang berperan menjadi follower. Kalau kita naik bis, kita jadi follower driver kita, iya kan? Kita serahkan semuanya gitu. Mau dia manajer, mau dia itu bupati, ya dia follower driver kayak gitu. Harus tunduk kepada si drivernya kan begitu. Nah, jadi itu harus diajarkan. Jangan hanya dari sisi Anies Baswedannya saja, gitu. Tapi lihatlah dari tadi misinya, gagasannya, gitu ya. Kemudian termasuk tindak tanduknya, behaviornya, behave-nya, karakternya.
latar belakangnya, kita harus kuasai itu supaya itu terinternalisasi di kita, di para relawan, sehingga nanti ketika kita semua itu ketemu dengan masyarakat di bawah yang akan kita ajak itu ketemu kita itu sudah merasa seperti ketemu Mas Anies. Tujuannya apa? Tujuannya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu jadi relawan itu sebenarnya adalah representasi dari Mas Anies. Karena logikanya, kalau semua orang harus ketemu Mas Anies, nggak mungkin. Kalau semua daerah harus didatangi Mas Anies, nggak mungkin. Coba kita hitung, setahun ada berapa hari? 365 hari. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? 37. Oke, katakanlah 37. Masih mungkin ya, dikelilingin ya. Karena 365 diambil 37. Tetapi faktanya ketika ke suatu daerah kan tidak mungkin sehari. Terbangnya, acaranya ya minimal 2-3 hari. Artinya 37 kali 3. Udah keambil tuh 121 hari. Nah, udah keambil. Kita hitung berapa jumlah kabupaten dan kota di Indonesia. 560 kabupaten kota. Berapa jumlah harinya? 360 hari. Jadi kalau Anies Baswedan harus keliling seluruh kabupaten, setahun nggak cukup. Harus perlu minimal 2 tahun. Ya keburu habis pemilihnya. Ya, itu baru kabupaten. Nah kalau turun kecamatan, banyak lagi. Desa lagi. Kita itu ada 74.000 desa. Itu baru daerahnya. Nah setiap desa ada penduduknya, ada yang 1.500 dan sebagainya. Ada 260 juta penduduk Indonesia. Kita ingin mereka nanti sepakat satu kata, yuk jadikan orang jadi presiden. Nah, tapi nggak mungkin kalau semua mau dipertemukan. Oleh karena itu apa? Justru fungsi utama relawan, dan itu juga menjadi privilege buat para relawan adalah sesungguhnya masing-masing relawan itu adalah wakil dari Anies Baswedan. Mas Anies itu selalu begini, Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu pulang ke daerah masing-masing bilang saja saya mewakili Mas Anies. Apa yang bisa ditanyakan semua bisa jawab, saya adalah wakil Anies. Kenapa begitu? Ya karena memang harus ada orang-orang yang merepresentasikan Mas Anies. Nah, problemnya adalah bagaimana caranya menjadi wakil Anies yang kan begini. Kalau kita menjadi wakil dari seseorang tetapi bicaranya, idenya, tindak tanduknya itu berlawanan atau tidak sejalan dengan orang tersebut, kira-kira gimana? Hah? Nyambi, rame, dipertanyakan. Ibu katanya wakilnya Anies, atau bahasa orang katanya relawan Anies. Kok begitu caranya? Kan begitu ya. Masyarakat akan mempertanyakan. Karena dipertanyakan, kita jadi tidak dipercaya. Ya kan? Dia dipertanyakan itu. Tidak dipercaya sebagai wakilnya Anies. Masa begitu? Setahu saya Anies begini. Oleh karena itu, kita nggak perlu bicara soal legal tidak legalnya relawan kita. Kita tidak perlu menanyakan SK-nya mana. Katanya kamu mewakili Anies, mana SK-nya? Dan begitu. Nggak perlu. Jadi ada namanya legalitas, ada namanya legitimasi. Legalitas itu hanya hitam di atas putih sebagai keabsahan. Tetapi ada kadang legal, tetapi tidak legitimit. Tapi ada orang yang dia tidak pegang jabatan, tidak punya posisi, tapi diikuti, dipercaya orang.
ya kan? Misalnya kita punya tuan guru, punya buya dan sebagainya. Memang pernah ada SK dari Tuhan bahwa dia mewakili, atau SK dari Nabi Muhammad bahwa dia adalah penerus Nabi Muhammad? Tidak ada. Tapi kenapa orang percaya dan ikuti petua-petuanya? Tidak ada SK-nya. Karena tindak tanduknya, perkataannya itu mengikuti mirip seperti Nabi Muhammad. Orang melihat hari-harinya, maka dia dipercaya sebagai penerus Nabi Muhammad. Tidak perlu SK, diikuti, itulah pemimpin. Begitu. Nah, sama kita ini, ya, ibaratnya penerus atau pengikutnya Anies Baswedan. Tidak perlu SK. Kalau mau dibikin SK, kasihan. Berapa ribu harus masa SK datangin? Ya kan? Banyak orang nanya SK. Sekarang saya tanya, Mas Anies itu sudah punya SK belum? Sudah jadi capres belum? Sudah legal sebagai calon presiden belum? Belum. Jadi saya, tapi legitimit. Makanya saya tidak tanya orang, Mas Kosin, saya mintakan SK tanda tangan resmi dari Mas Anies. Nah, Mas Anies saja nggak punya SK sebagai calon presiden. Gimana mau ngasih SK orang lain kan? Jadi kadang ada permintaan yang tidak masuk akal. Orang ingin diresmikan sebagai tim ses Anies Baswedan. Aniesnya belum menjadi capres, belum punya legalitas, belum pernah mendaftar, belum ada tim ses. Kalau kita minta di SK jadi tim ses, kalaupun dibikinin ya nggak legal juga tetap begitu. Jadi, tetapi legitimit. Nah, Mas Anies legitimit sebagai orang yang akan mencalonkan sebagai presiden. Kenapa? Karena ada partai-partai yang sudah statement, walaupun punya hitam di atas putih, dan terus-menerus orang mendorong. Nah, kita ini yang menjadi relawannya itu adalah representasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita pelajari tentang misinya. Ngapain sih ngedorong Anies jadi presiden? Kalau cuma nama Anies biar jadi presiden, nanti kita akan mengalami kekecewaan yang sama. Karena Anies juga manusia. Anies bisa berkhianat suatu saat, ya kan? Bisa berkhianat. Di sekarang jadi manis kan gitu ya. Nanti setelah itu kita ketipu lagi kan gitu. Nah, oleh karena itu kita pelajari supaya keterikatan batinnya itu kuat. Kenapa? Karena nanti kalaupun jadi keterikatan batin dengan para relawan ini, itu membantu menjaga orang yang kita calonkan itu untuk konsisten. Sekarang ini kita punya harapan kepada Mas Anies. Kenapa? Kenapa orang punya harapan? Karena beliau punya track record. Hitung masa depan itu nggak bisa, tetapi yang bisa kita lihat masa lalunya. Masa lalunya kebetulan baik, berhasil memimpin Jakarta. Nah, apa keberhasilan kita pelajari? Kita kuasai. Apa kebijaksanaannya? Termasuk Bapak dan Ibu sekalian, kita pelajari cara beliau memimpin, leadershipnya, cara memimpinnya ketika di Jakarta. Itu kita pelajari supaya nanti menetes ke kita, lalu kita itu pada akhirnya akan jadi pemimpin juga di bawah. Bapak Ibu ini menjadi pemimpin di bawah. Belum tentu pejabat, karena beda tadi, pejabat dengan pemimpin itu beda. Ada orang yang menjadi pejabat tetapi sesungguhnya bukan pemimpin. Kenapa? Karena dia punya posisi tetapi tidak punya pengaruh. Lalu ada orang yang tidak punya jabatan tapi diikuti, itulah pemimpin. Ada juga yang pejabat dan pemimpin. Jadi pemimpin itu kuncinya itu apa, Bapak sekalian? Punya pengikut.
Jadi syarat pemimpin itu punya pengikut, itu aja. Jadi selagi orang itu punya pengikut, dia adalah pemimpin. Jadi kita relawan ini sesungguhnya bekerja untuk bisa diikuti orang. Itulah hakikatnya dari kita sebagai relawan itu sendiri juga pemimpin. Kalau orang itu adil, pintar, cerdas, ganteng, tapi nggak ada pengikut, dia bukan pemimpin. Karena tidak bisa ngajak orang.